Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat ya? Ya. Nah, kita harus tetap semangat dan jangan lupa kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan karena saat ini kita masih dalam masa pandemi. Ya, jadi kita harus selalu coba Pak Reka tanya dulu apa saja protokol kesehatan yang harus kalian patuhi. Yang pertama apa saja? Siapa yang tahu? Memakai masker, apalagi? Mencuci tangan. Mencuci tangan, apalagi? Menjaga jarak. Ya. Dari grup. Menghindari kerumunan benar. Jadi 5M harus kita patuhi saat pandemi sekarang ya, yaitu yang pertama memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas atau membatasi mobilitas ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita selalu berdoa agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Coba tadi kan Pak Reka lihat Mbak Aini ya, Mbak Aini pertama kali masuk di kelas ini ya. Jadi sekarang Mbak Aini silakan berdoa dulu Mbak Aini, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Aini. Ya. Nah, kita harus berdoa ya. Setiap kita melakukan sesuatu, kita memulai dan mengakhiri sesuatu, kita harus berdoa ya agar apa yang kita kerjakan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya setelah berdoa, jangan lupa seperti biasa kegiatan kalian yaitu mengisi presentasi di Google Form yang sudah selalu Pak Reka siapkan setiap pagi ya. Sudah diisi. Siapa yang belum mengisi presentasi? Sudah mengisi semua? Sudah. Sudah. Nah, sekarang biar semangat dulu. Selanjutnya kita kemarin sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan ya. Nah, sekarang Pak Reka tanya. Coba Vale, sekarang bulan apa ini Vale? Sekarang bulan November. Bulan November. Coba kalau kita ingat-ingat kira-kira apakah ada hari libur selain hari Minggu di bulan November nanti? Ada? Ada. Hari libur apa? Hari libur, hari pahlawan. Hari pahlawan. Di bulan ini kita akan memperingati salah satu hari nasional yaitu Hari Pahlawan yang tepat jatuh pada tanggal 10 November. Sekarang sudah tanggal 5 November dan kita akan memperingati pada tanggal 10 November. Nah, pembelajaran kita hari ini kita akan pelajari peristiwa sejarah dalam mempertahankan kemerdekaan RI setelah proklamasi. Kita sudah mempelajari materi ini ya. Hari ini kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang peristiwa sejarah apa yang terjadi setelah masa kemerdekaan RI ya. Kemudian kita akan membandingkan dua teks berdasarkan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti yang sudah kalian juga pelajari. Kemarin kita mempelajari tentang bagaimana kita menemukan unsur-unsur ini. Ya, nah sekarang kita akan membandingkan dua teks berdasarkan unsur-unsur yang ada ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kalian akan mampu menganalisis peristiwa sejarah apa yang terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kalian akan menganalisis hal-hal apa yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Ya, kemudian kalian akan juga membaca dua teks berbeda dan kalian akan memperbandingkan dua teks di sini berdasarkan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, nah di sini kita akan belajar dua hal ini. Nah, sekarang Pak
mereka punya gambar untuk kalian. Sudah terlihat gambarnya ya? Sudah. Nah, Lihat udah Pak. bagus. Nah, sekarang coba mereka tanya, ini gambar orang sedang apa ini? Sedang berperang. Sedang berperang ya. Coba terlihat dari mana kalau ini sedang berperang? Terlihat dari mana, Valih? Coba. Ada senjatanya Pak. Ada senjatanya. Nah, bagus. Ya, terima kasih. Sudah dibaca sedikit ya, sudah dibaca sekilas ya. Iya Pak. Nah, di sini nih ada peristiwa sejarah, kemudian mereka juga punya gambar. Nah, ini juga gambarnya orang sedang berperang. Kalian kelihatan, Pak, itu banyak asap ya. Ya, memang banyak asap. Kemudian ada yang membawa bendera, membawa bambu itu ya, itu merupakan salah satu gambar-gambar dalam peristiwa-peristiwa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa yang terjadi setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Iya betul, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Nah, pihak-pihak asing ini antara lain sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Nah, teman-teman, banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Nah, teman-teman, ternyata Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Nah, Inggris ini merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara. Tentara Inggris ini diberi nama AFNAI di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison. Nah, setelah kalian memperhatikan video yang sudah Pak Reka bagikan untuk kalian semua ya, sekarang silahkan kalian berkelompok ya, masing-masing kelompok sudah Pak Reka bagi, dan seperti biasa di grup WhatsApp sudah Pak Reka bagi kalian ke beberapa kelompok. Sudah tahu kelompoknya siapa saja anggotanya? Sudah tahu ya. Jadi di kelompok kecil yang sudah Pak Reka buat di grup WA itu, Pak Reka sudah share juga video. Sudah diterima semua videonya? Sudah Pak. Sudah. Nah, di sana sudah Pak Reka share video yang tadi Pak Reka sudah bagikan untuk kalian, yang sudah Pak Reka tontonkan untuk kalian, dan silakan bekerja kelompok. Sekarang kalian akan mengamati beberapa gambar yang ada di LKPD kalian ya, beberapa gambar yang ada di situ. Kemudian kalian silakan menggunting gambar-gambar itu, kemudian menempelkan dalam kolom yang sudah disediakan, dan kalian tuliskan keterangan yang ada di bawah dari gambar itu untuk dijelaskan tentang peristiwa pada gambar yang kalian sudah tempel itu. Paham langkah-langkah yang sudah ada di LKPD? 1945. Pertempuran diawali dengan terbunuhnya pemimpinan sekutu yang bernama AWS Malabi. Sekutu mengultimatum rakyat Indonesia untuk melepas persenjataan, namun ultimatum tidak diindahkan rakyat Indonesia, sehingga terjadilah peristiwa perang tanggal 10 November. Ya. Nah, itu untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, seperti tadi ada berapa peristiwa? Coba Pak Reka tanya ke coba Agung, ada berapa peristiwa tadi, Gung? Yang sudah dijelaskan tadi? Ada 4 peristiwa. Peristiwa apa saja tadi, Gung? Coba disebutkan keempatnya. Pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api, dan pertempuran Medan Area. Iya, bagus sekali. Itu jadi 4 yang sudah kalian pelajari. Nah, setelah kita belajar barusan, setelah ada teman kalian mempresentasikan barusan,
Coba mereka tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu atau siapa yang ingin menyampaikan pendapat apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, Pak. Ya, Vale. Silakan Vale, apa yang sudah kita pelajari hari ini, Vale? Kita belajar tentang 4 peristiwa peperangan yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang bagaimana mencari perbedaan dari 2 teks. Ya, kita sudah belajar yang pertama, kita belajar tentang ada 4 peristiwa ya, 4 peristiwa dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di mana 4 peristiwa itu apa saja? Coba Ainiyah, apa saja 4 peristiwa itu Ainiyah? Peristiwa pertempuran Ambarawa. Kemudian Peristiwa pertempuran Bandung Lautan Api, peristiwa pertempuran Surabaya, peristiwa pertempuran Medan Area. Oke, tadi disebutkan yang kedua Bandung Lautan Api, kemudian ada Ambarawa ya. Itu yang sudah kalian pelajari. Kemudian tadi sudah benar katanya Vale, tadi sudah pelajari tentang membandingkan 2 teks berdasarkan unsur-unsurnya. Nah, bisa semua ya sudah mengenal peristiwa-peristiwa yang mempertahankan kemerdekaan dan membandingkan 2 teks. Nah, jadi yang sudah kita pelajari barusan adalah yang pertama kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, yaitu 4 peristiwa. Yang pertama peristiwa Perang Hari Pahlawan ya, peristiwa 10 November. Kemudian yang kedua kita belajar tentang Bandung Lautan Api. Yang ketiga kita belajar tentang pertempuran Ambarawa, dan yang keempat kita belajar tentang Medan Area. Kemudian kita juga belajar bagaimana membandingkan 2 teks yang kita baca berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam teks tersebut, yaitu berkaitan dengan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jawaban kalian sudah bagus semua tadi Pak Reka lihat. Kemudian jangan lupa silakan jawaban ketua kelompok ya, silakan jawaban kelompoknya ya. Kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke Google Classroom yang kita pakai setiap hari ya. Nah itu. Kemudian jangan lupa untuk sekarang untuk pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan tugas yang sudah Pak Reka share di grup WA. Di situ ada tugas untuk kalian kerjakan di link ya di Google Form. Silakan kalian kerjakan. Waktu Pak Reka kasih yaitu sekitar 15 menit untuk waktunya. Silakan dikerjakan tentang apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, jangan lupa tetap belajar di rumah. Kemudian nanti siang Pak Reka akan share LKPD dan bahan ajar untuk pembelajaran kita besok. Jadi jangan lupa kalian silakan print out ya, kemudian kalian baca. Dan yang tidak bisa print out di rumahnya, silakan datang ke rumah Pak Reka untuk mengambil print out dari bahan ajar dan LKPD yang akan kita gunakan besok. Paham semuanya? Nah, sekarang pembelajaran hari ini kita sudahi dulu. Sebelum kita selesai, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan Ainiyah dipimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Ainiyah. Ya, Pak. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Semoga apa yang kita pelajari, kita kerjakan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan menjalankan 5M. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar di rumah. Ya, kita akan berjumpa lagi besok di jam yang sama, di pembelajaran yang berbeda. Ya, tetap semangat, tetap tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.